Mungkin ada baiknya ya kita sedikit mereview pemahaman kita tentang bilangan kompleks ya. Meskipun ini mungkin sudah diajarkan di SMA ya. Ya ini kita hanya mereview sebentar saja ya. Suatu persamaan ya dengan bilangan dengan jawaban bukan bilangan real seperti X kuadrat sama dengan min 1 ya, dan X kuadrat min 10 X tambah 40 sama dengan 0 ya. Ini tentu melibatkan akar min 1 ya, karena X kuadrat sama dengan min 1 artinya X sama dengan akar min 1. Dari persamaan ini, X kuadrat sama dengan 1, kita harus menemukan X sedemikian sehingga jika dikalikan, dikuadratkan akan ketemu min 1. Dan itu tidak ada ya dalam bilangan real karena meskipun min 1 kuadrat ya ketemunya 1 ya. Kalau dikuadratkan. Ya, oleh karena itu dilibatkan konsep bilangan imajiner yaitu I itu sama dengan akarnya min 1. Begitu ya, termasuk juga ini karena ini melibatkan akar min. Ini determinannya min B 10 min B kuadrat berarti 100 ya, dikurangi 4AC berarti kurangi 160. Berarti akar min 60 nanti ketemu. Untuk mencari X12 dan akar min 60 tentu kita harus bisa mendefinisikan akar min 1. Ya, ini telah menjadi penelitian atau diskusi pada awal perkembangan ilmu pengetahuannya dan pada awal perkembangan ilmu pengetahuan. Dan jawabannya diperoleh dengan memperkenalkan konsep bilangan kompleks. Ya. Per definisi, ya ini bilangan kompleks merupakan pasangan berurutan bilangan real X, Y. X disebut bagian real, X-nya ini, dan Y-nya ini disebut bagian imajiner. Ya. Atau ditulis ya, X sama dengan ini bagian real dari Z, Y sama dengan bagian imajiner dari bilangan kompleks Z. Ya. Konsep bilangan kompleks itu mungkin ya pertama kali diajukan oleh namanya Girolamo Cardin ya. Mungkin bahasa Indonesianya bahasa yang umum dikenal Geronimo ya, tapi bahasa Italianya ini ya, Gerolamo Cardano. Nah, itu tulisannya begitu. Ya. Terus, ya itu dia ilmuwan awal-awal zaman Renaissance, itu ya awal-awal revolusi Eropa itu. Ya, tahun 1500-an ya, dia terkenal ini ya, bisa dibaca. Italian Polymath. Polymath itu maksudnya matematika berbagai disiplin ya. Berbagai disiplin matematik gitu. Ya, juga selain mathematician ya dia juga fisika, biologi, psikis, ilmu jiwa ya, chemist, astrolog, astronomer, filosofer, penulis, gambler. Mungkin ilmu matematikanya dipakai untuk gambling. Oh ya ini karena ada ilmu probability kan, ya. Mungkin diperoleh saat dia bermain gambling ya. Oke. Nah ini karya-karyanya dalam bidang mekanika ada
kunci dengan kombinasi ya, yang bukan pakai anak kunci itu, yang menginvent awal itu adalah Cardano ya. Geralamo Cardano atau Geronimo ya, mungkin bahasa Inggrisnya. Gimbal itu rumahnya giroskop itu. Gimbal, kemudian kompas, giroskop, kardan shaft, kardan karena namanya Cardano. Kardan shaft itu adalah gardan itu bahasa ya. Jadi poros penerus ya, daya yang dengan universal join di ujungnya itu yang pertama mengusulkan ya Cardano ini, sehingga namanya poros gardan bahasa Indonesianya. Oke. Hiposikloid ya, dia menjelaskan hiposikloid itu artinya roda yang berputar di dalam lingkaran ya, yaitu dia menggambarkan menggambarkan jika titik ada di dalam roda, kemudian roda itu berputar di dalam lingkaran, dia menggambarkan pathnya salah satu titik, yaitu akan membentuk semacam bintang gitu ya. Itu namanya hiposikloid. Terus dia juga mengembangkan lingkaran Cardano ya, karena ilmunya hiposikloid itu sehingga bisa diaplikasikan untuk mencetak cepat. Ini salah satu kontribusinya dalam aljabar adalah ini ya. Ketika dia menyelesaikan persamaan pangkat 3 dan pangkat 4 ini ya, maka dia memerlukan keberadaan bilangan imajiner itu ya untuk menyelesaikannya. Oke. Tetapi kata-kata bilangan imajiner pertama kali disebutkan oleh Gauss ini ya. Gauss ini ya juga luar biasa. Kalau pada bidang aljabar linier kita mengenal eliminasi Gauss, Gauss-Jordan gitu ya. Terus kalau bidang fisika magnet itu kan, magnet dengan Weber itu. Sesama orang Jerman berarti namanya ini kan Gauss Weber itu kan juga nama Jerman. Yaitu mendiskusikan tentang gaya-gaya medan magnet. Itu kira-kira yang pertama kali memperkenalkan bilangan kompleks yang di atas, meskipun kemudian yang dihubungkan dengan identitas Euler itu ya yang memulai adalah Euler dan yang profesor termuda ya, lupa namanya. Nah, berikutnya ya, dua bilangan kompleks disebut sama jika dan hanya jika bagian realnya, jadi bagian X-nya sama dan bagian Y-nya sama ya. Khusus 0,1 disebut satuan imajiner atau imaginary unit ya bahasa Inggrisnya, dan bisa dinyatakan dengan I. 0,1 itu kalau digambar bidang kompleks itu ada di sumbu Y dengan jari-jari 1. Oke. Ini sudah. Ya, sekarang kita akan melakukan operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian itu ya.
pada bilangan kompleks, dan nanti kita perkenalkan notasi dibanding X1 Y1, kita perkenalkan notasi X plus IY ya, yang lebih operasional ya. Oke, jadi bilangan kompleks X1 Y1 yaitu Z1 ditambah X2 Y2 kalau dijumlahkan ya, didefinisikan dengan ya dijumlahkan bagian X-nya ya, dan dijumlahkan bagian Y-nya sendiri-sendiri ya, bagian kompleksnya. Ini mirip penjumlahan vektor aja. Sedangkan perkalian ya tentu kita kalikan semua dengan mengingat bahwa I kuadrat ya itu sama dengan 1 min 1 ya, itu karena itu adalah konsep awal dari bilangan kompleks, yaitu I kuadrat sama dengan min 1 atau I sama dengan akarnya min 1. Oke, nah tentu ini kita perkalikan semua ya, X1 kalikan X2 ya kan, kemudian Y1 kalikan Y2. Perhatikan di sini Y1 dikalikan Y2, misalnya kita ganti ya. Ini agak sulit ini menangkapnya. Secara konsep ya, kalau secara angka mungkin tidak sulit ya. Yang ini ya, dan ini ya. Kalau kita isi Y1 dan Y2 itu 1 ya nilainya. Jadi misalnya X1, 1, X1-nya sembarang. Terus kemudian X2, 1. Nanti kan kita kalikan semua ya. Misalnya semua dikalikan X2, X1 kali X2, 1 kali X2 kan gitu ya. Terus kemudian bagi X1 kalikan 1, 1 kalikan 1 kan begitu. Perlu diingat bahwa 1 dikalikan 1 ini kan sama dengan I kalikan I ya. Itu harus sama dengan min. Nah, sekarang kalau ini tak ganti salah satunya bukan 1 kali 1. Ini adalah konsep ya, ini konsep bilangan kompleks. Kemudian kalau seandainya ini tak ganti 5 kali 1, ya nanti kita kalikan 5 kali 1 kali 1. Ingat 1 yang bagian Y dan 1 bagian ini menghasilkan min 1 ya kalau dikalikan. Dikalikan 5 maka nanti min 5. Seandainya ini 3 ya, X1,5, X2,3, ingat yang bagiannya 1 kali 1 menghasilkan min 1. Berarti 5 kali 3 min ya. Oleh karena itu ini kita peroleh yang ini. Yang ini merupakan komponen realnya, karena yang min 1 dan 1 ini menghasilkan komponen real min 1 ya. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Silahkan lebih dicermati lagi. Kemudian kalau yang dikalikan sekarang yang ini sudah beres ya. Sekarang yang jika dikalikan yang pinggir-pinggir ya. Nah, yang ini dikalikan dengan ini. Dan yang ini dikalikan itu ya. Ya, yang paling mudah itu seandainya kita X1 dikalikan Y1 kemudian dikalikan 3 yang bagian kompleksnya 0. Cara penelaahnya gitu. Kan kita akan memperoleh, ya kita bisa ya bagian realnya ini 3 ini kan bilangan real ya. Yang ini berarti bagian kompleksnya 0. Kita boleh
menuliskannya dengan 3x1 y1 ya. Yang bagian ini adalah akan menghasilkan 3x1, 3y1 ya. Ya, berarti bagian imajinernya ya, itu adalah ya perkalian ini dengan yang pinggir ini, tapi ini dia akan menjadi bagian imajiner. Di sini adalah bagian imajiner kan, ya, sehingga kita tinggal mengalihkan x2 kalikan y1, hal yang sama ya, kita peroleh cuma ini dibalik ya, yang x1 ini bagian realnya dikalikan bagian imajiner, kita akan memperoleh ya tinggal x1 y2, tapi ingat yang di belakang tanda koma ini adalah bagian imajinernya. Oke, mudah-mudahan ini bisa diikuti nih logikanya. Operasionalnya sangat penting ya. Kalau yang bagian yang ini dikalikan ini, kemudian ini dikalikan ini, ya, bukan yang pinggir-pinggir pokoknya, itu akan menghasilkan komponen dari realnya ya. Ya, sedangkan yang tengah kemudian dikalikan yang pinggir akan menghasilkan komponen imajinernya. Oke. Kalau kita aplikasikan ya rumus 2 dan 3, maka misalnya saya punya bilangan real saja, maka adalah x1,0 bagian imajinernya 0 ditambah x2,0, kita akan mendapatkan ya berdasarkan 2 ya, kita dapatkan x1 tambah x2, berarti ya kita tuliskan y-nya, kita tuliskan y1 tambah y2, ini y1-nya 0 tambah 0, berarti kita dapatkan ini ya. Ya, dan perhatikan ini adalah sama dengan operasi bilangan real saja. Ini kan bilangan real ya, kalau y-nya 0, berarti x1 tambah x2 sama dengan x1 tambah x2, karena bagian imajinernya 0. Operasi seperti ini kan sudah biasa kita kenal dalam bilangan real ya. Sekarang kalau dikalikan, ya dikalikan, ingat yang bagian pinggir kiri dikalikan dengan pinggir kanan, ini menghasilkan komponen realnya ya. Sehingga kita peroleh x1, x2 ditambah 0 ya. Ya, kita ketemu x1, x2. Kemudian yang bagian imajinernya adalah yang tengah dan pinggir ya. Dikalikan, ini ketemu 0 kan. x1 kalikan 0 juga ketemu 0. Maka ketemu x1 kali x2, 0 ya. Dan ini biasa kita peroleh dan kita lakukan pada bilangan real, yaitu x1 x2 sama dengan x1 kali x2. Ini simbolnya lah bingung, sama-sama x1 mungkin kali gini ya. Ini kali loh ini. Kalinya gini, kali x2 sama dengan x1 x2 kan. Ya, ini biasa kita temui dalam operasional bilangan real ya. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya ya bilangan kompleks itu merupakan extension atau kepanjangan dari bilangan real ya, atau bisa dikatakan begini, bilangan real itu merupakan bagian khusus dari bilangan imajiner gitu ya, yakni jika
komponen imajinernya sama dengan 0 gitu ya. Kira-kira begitu. Ya, sehingga kita bisa menuliskan X sama dengan 0, ya tinggal real saja sama dengan X. Ya, dan kalau 0,1, ya kita menuliskannya sama dengan I ya kan. Kalau 0,2, ya kita menuliskannya 2I. Dan seterusnya. Oleh karena itu ini cara menuliskannya. Ini juga membuktikan lagi kalau I kali Y, I kan sama dengan 0,1 ya. Nah, terus kemudian Y, Y itu adalah bagian imajiner sama dengan Y kan bilangan apa itu? Bilangan real. Kita bisa menuliskannya dengan Y, 0. Ya kan? Ya, sedangkan I adalah bilangan imajiner dengan komponen imajinernya 1, kita menuliskannya 0,1. Y bilangan, Y saja, itu adalah bilangan real ya, dengan komponen realnya sama dengan Y. Ya, kalau kita kalikan tadi yang bagian lagi ya, bagian realnya adalah perkaliannya yang pinggir kiri dengan pinggir kiri, pinggir kanan dengan pinggir kanan. 0 kali Y berarti 0, 1 kali 0, 0 juga ya. Ini 0 kali Y dikurangi 1 kali 0. Jangan lupa min, karena yang mengingat I dikalikan I atau I kuadrat sama dengan min 1. Oke. Terus sekarang kita kalikan yang bagian di belakang koma. Di belakang koma ini kan bagian imajiner ya. Nah, itu adalah perkalian tengah 1 kali Y berarti Y. 0 kali 0, 0 ditambah 0 kali 0, 0. Sehingga 1 kali Y ditambah 0 tinggal Y saja ya. Ya, sehingga sama dengan 0,Y ya. Berdasar definisi perkalian, I kali Y sama dengan 0,Y atau kita bisa menulis seperti ini ya. Kalau X, 0 sama dengan X, itu saya rasa ya kita sudah biasa ya. Jika menulis bilangan real saja, jika tidak ada komponen imajinernya sama dengan 0. Oke. Sekarang kalau kita menjumlahkan ya, dengan menggunakan penjumlahan ya, yaitu seandainya X, 0 ditambah 0,Y ya, kita jumlahkan bagian realnya berarti X ditambah IY ya. Oke, karena yang IY ini, IY kan sama dengan 0,Y, ya kan? Berdasar definisi sebelumnya, berarti ini 0,Y, ini sama dengan IY. Sedangkan X, 0, X ini kan didefinisikan dengan X, 0. Ya. Oke, X, 0 sama dengan X, sedangkan 0,Y sama dengan IY. Oke. Oleh karena itu, yang kalau ditulis dengan notasi sebelumnya sama dengan X, Y, karena X, 0 ditambah 0,Y, ini bagian realnya kita jumlahkan, X tambah 0 ketemu X, bagian imajinernya kita jumlahkan ya ketemu Y. Dan operasi ini menunjukkan kita bisa menuliskan notasi X, Y menjadi X plus IY ya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Agak sulit kalau yang konsep-konsep begini ya.
Jadi secara praktis bilangan kompleks X, Y bisa ditulis dalam bentuk ZX plus IY. Ya, tapi sering ya, YI sering begitu. Karena misalnya ya, misalnya 17 plus 4I, bukan 17 plus I4. Apalagi kalau orang elektro, karena I untuk arus, ya nanti diganti J. Tidak I, ya, tetapi J. Komponen imajinernya. Ya. Jika bagian X sama dengan 0, maka Z-nya ya tinggal IY. Kalau kita kembali ke sini. Ya. X-nya sama dengan 0 berarti tinggal IY Z-nya. Maka itu disebut dengan bilangan imajiner murni ya. Oke. Dan dari 1 dan 3 I kuadrat sama dengan min 1. Karena 1 itu adalah yang berbicara. Kalau kita tulis ya, bentar. Karena dari persamaan 1, ya, yaitu I itu ditulis dengan 0,1. Ya, berarti kalau I kuadrat, ya 0, mungkin harus dibuka. Enggak ada ya. Oke, maka I kuadrat ya 0,1 dikalikan dengan 0,1. Ya. Bagian realnya ya, yang pinggir kiri dengan pinggir kiri, ya, yaitu 0, dan jangan lupa pinggir kanan dengan pinggir kanan tetapi ditambah min, berarti min 1 ya. Bagian imajinernya tengah 0 ditambah pinggir 0, berarti 0. Min 1 0 bisa kita tulis dengan min 1. Oke, maka ketemu yang kita inginkan, yaitu bahwa I sama dengan akar min 1 atau I kuadrat sama dengan min 1. Kalau sekarang ya kita tidak menggunakan operasi tidak menggunakan notasi seperti tanda kurung ini, tetapi ini kan penjumlahan ya, menggunakan notasi standar 4, berarti notasi yang tadi sebelumnya ya mungkin harus ditulis ya. Maka ini X1 tambah I Y1 terus kemudian ditambah X2 tambah I Y2 tentu akan sama dengan X1 tambah X2 ditambah I Y1 plus Y2, gini kan? Nah, atau kita menuliskannya seperti ini. Oke, atau kita bisa menuliskannya sama dengan X. Terus kemudian X1 plus X2 kalau pakai notasi yang lama. Ini kita mau ke notasi yang baru aja ya. Dan itu artinya sama.
yaitu ini kan kalau pakai notasi lama dulu penjumlahan yang sebelum ke notasi baru X1 tambah X2, Y1 plus Y2. Ya, kalau kita menggunakan notasi lama. Untuk perkalian ya, maka ya kita kalikan ya. Ya sama. Ya, yang pinggir kiri kita kalikan dengan pinggir kiri. Kemudian pinggir kanan kita kalikan dengan pinggir kanan. Menjadi ini. Nah, yang ini menjadi karena I kuadrat sama dengan min 1, min Y1, Y2. Menjadi ini ya. Sedangkan sisanya ada komponen imajinernya. Ya, I X1, Y2 ditambah I X2, Y1. Perhatikan di sini ini cara mengalihkannya persis kita mengalihkan bilangan real ya. Ini X1 kali X2, kemudian dikalikan yang sana, gitu kan. Kemudian sekarang yang ini yang belum, kita kalikan dengan I X2, Y2, terus kemudian I X1, Y2. Sorry. Urutannya ini penting ya. Ya, ini pindah halaman toh? Enggak ya? Oke, tulisannya hilang berarti. Keliru mindsetnya. Nggak apa-apa. Ini mengalihkannya semua dikalikan situ. Terus kemudian X1 kali Y2 dikalikan yang sini. Ini ya. Ini kedua. Terus kemudian Y1 kalikan X2 kalikan situ. Terus dikalikan sini, ya kan? Yang bagian kedua itu sama seperti kita mengalihkan bilangan pada suku-suku real semua ya. Caranya kan gitu. Oke, maka kita bisa menghasilkan persamaan yang ini ya. Ya, dan ini sama dengan waktu kita mengalihkan dengan metode yang sebelumnya ya. Hasilnya, cuma notasinya aja yang beda. Nah, sama dengan ini. Hasilnya X1, X2 kurangi Y1, Y2. Ini bagian imajinernya, kemudian bagian realnya. Sama hasilnya. Ya, dengan ini. Cuma sekarang kita konsisten menuliskannya dalam bentuk ya tidak X, Y, tetapi kita menuliskannya dalam bentuk X plus I, Y. Ya. Dan ternyata menggunakan notasi X plus I, Y lebih praktis ya untuk menyatakan bilangan kompleks dibanding X, Y. Nanti ada cara menyatakan dalam koordinat polar. Terakhir, itu bukan ya, belum terakhir ini contoh saja. Misalnya punya Z1 dan Z2, Z1-nya sama dengan 8 plus 3I, Z2 sama dengan 9 min 3I, maka bagian real dari Z1 tentu 8, ya, bagian imajiner dari Z1 tentu sama dengan 3, bagian real dari Z2 sama dengan 9, bagian imajinernya 2. Kalau kita jumlahkan, ya seperti ini ya, 8 plus 3I ini Z1 dah.
ditambah Z2, ya kita jumlahkan yang bagian realnya 17, kemudian bagian imajinernya min 1, atau ini min I ya ini mestinya. Oke. Kemudian kalau Z1 kali Z2 ya kita kalikan. Caranya ya bagian realnya adalah yang pinggir kiri, yang kiri, dan yang kanan jangan lupa ada diminkan. Ini min 6 justru jadi plus 6 ya. Ya, kalau 8 kali 9 jadi 72. Karena yang I kuadratnya sama dengan min 1. Oke, kemudian bagian imajinernya yang kiri kali yang kiri, yaitu 8 kali 9, bagian, oh bukan, tengah dikalikan pinggir ya. 9 kali 3, 27, terus kemudian min 2 kalikan 8, min 16. Ini kalau kita jumlahkan 72 tambah 6 sama dengan 78, yang bagian imajinernya 11I. Oke, itu adalah contoh kalau kita menggunakan notasi Z sama dengan RE plus I IM. Ya, lebih mudah dan lebih operasional. Sekarang untuk pengurangan ya, pengurangan tentu saja pengurangan itu merupakan inverse dari penjumlahan. Dan pembagian juga merupakan inverse dari perkalian. Itu secara aljabar seperti itu ya. Maka ya kalau kita punya ya Z, suatu bilangan kompleks ya. Z ini sama dengan Z1 kurang Z2, maka kita bisa alih-alih mengurangkan, kita bisa menjumlahkan ya. Z ditambah Z2 sama dengan Z1. Atau kita menuliskannya seperti ini, sama saja ya. Z1 sama dengan Z ditambah Z2. Oke. Atau mungkin saya tulis. Ya, di sini aja. Z sama dengan Z1 dikurangi Z2 ya. Atau kita bisa menuliskannya Z1 sama dengan Z ditambah Z2 ya. Itu karena inverse-nya. Atau kita bisa menuliskan yang kalimat terakhir yaitu X1 ditambah I Y1. Ya kan ini. Terus sama dengan X ditambah I Y yang Z, kemudian ditambah Z2, X2 ditambah I, Y2. Oke. Kita jumlahkan yang bagian realnya sama dengan X ditambah X2, terus ditambah bagian imajinernya Y ditambah Y2, gitu kan? Ya. Sehingga ini kan sama ya, bilangan kompleks disebut sama jika bagian realnya sama dan bagian imajinernya sama. Berarti implikasinya ya X1 harus sama dengan X tambah X2 atau X sama dengan X1 kurang X2. Dan Y1 sama dengan Y ditambah Y2 ya, atau
Y sama dengan Y1 kurang Y2 ya. Nah, berarti kita tinggal memasukkan ke sini ya. Z yaitu sama dengan X, Y, langsung kita masukkan ke sini. X1 kurang X2, X1 kurang X2, berdasarkan definisi penjumlahan loh ya, ditambah I, atau ini X plus notasinya kita bikin standar yang terakhir saja semua. Ini X ditambah I, Y, ya kan? Sama dengan X1 kurang X2 ditambah I, Y, Y-nya ini ya. Y1 kurang Y2. Berarti kita jumlahkan ya bagian realnya ya, dan kita kurangkan bagian realnya dan kita kurangkan bagian imajinernya. Itu kalau hukum kita menggunakan hukum penjumlahan untuk inverse, bahwa inverse pengurangan adalah inverse penjumlahan. Oke, mungkin tidak terlalu sulit ya. Kalau pembagian ya, Z1 bagi Z2 ya, syaratnya Z2 tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau Z2-nya sama dengan 0 ya tidak terdefinisikan ya. Maka Z sama dengan Z1 bagi Z2 ya kita inverse-kan ya, karena pembagian adalah inverse perkalian, maka Z1 sama dengan Z kali Z2 ya. Nanti kita tahu komponennya Z, komponen imajinernya berapa, komponen realnya berapa ya. Oke, itu untuk perkalian ya. Jadi Z sama dengan X plus Y ya. Sekarang kita masuk ke situ. Mungkin agak sedikit lebih sulit ya yang pembagian ini. Ya, Z sama dengan Z1 bagi Z2 sama dengan, maka kita peroleh Z1 sama dengan Z dikalikan Z2 ya. Konsep perkalian kan? Ya, Z1 sama dengan X1 plus I, Y1 ya. Sama dengan Z adalah X ditambah IY dikalikan Z2 X2 ditambah Y2 ya. Kita gunakan konsep perkalian, bagian realnya adalah kiri kali kiri, min kanan kali kanan. Berarti ini adalah X2 ya kan, dikurangi Y2. Bagian realnya ditambah I, bagian imajinernya tengah, Y kalikan X2 ditambah atau kita nulisnya XY gitu aja ya biar tertib. Ya, X2 Y ditambah X Y2. Ini kan? Oke. Maka kita memperoleh ini dua persamaan ya, bahwa
bilangan imajiner disebut sama itu jika bagian realnya sama dan bagian imajinernya sama. Berarti kita memperoleh dua persamaan X1 sama dengan X2 dikurangi Y2. Oke. Terus kita memiliki lagi satu persamaan bagian imajinernya sama. Y1 sama dengan ini ya, X2Y ditambah XY2 ya. Berarti kita tahu X-nya ya. Ini kita pindah ke sana. Ya. Berarti X. Balik. Nah, dari sini mungkin warnanya lain ini, mungkin sebaiknya biar mudah diikuti. Ya, bagian imajinernya sama, maka Y1 sama dengan X2Y ditambah XY2. Ya. Atau kita peroleh X sama dengan Y1 dikurangi X2 Y, kok agak bulat ini, X2Y ditambah XY2. Bentar. Perkalian bagian imajinernya tengah X2Y XY2, benar ya. Bagian realnya pinggir kali pinggir, Y kali Y2. Ini ada dua persamaan dengan X dan Y yang belum diketahui artinya, harusnya bisa diselesaikan. Dua persamaan dengan dua anu. X1 sama dengan X plus X2 kurangi Y2. Y1 sama dengan X2Y tambah XY2. Oke. Ada dua persamaan dengan dua unknown ya. Y1 sama dengan Y2X, X2Y. Ya. Sehingga yang sini ya, X sama dengan benar Y1 dikurangi X2Y, terus dibagi Y2. Ini kita masukkan ke persamaan yang merah. Mestinya harusnya bisa ya. Maka kita peroleh X1 sama dengan X-nya kita ganti Y1 kurang X2Y dibagi Y2 dikalikan X2. Gini kan? Dikurangi Y kalikan Y2. Ya, supaya bisa dijumlahkan, penyebutnya harus disamakan sama dengan Y1 X2 kalikan ini kan, dikurangi X2 kuadrat Y dikurangi Y2 kuadrat dibagi Y2. Oke. Berarti kita peroleh X1 Y2 sama dengan Y-nya ya.
Y-nya ini berarti Y1 X1 dikurangi Y X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Pindah ke sana, ini pindah ke sana, berarti terus Y-nya dibagi, berarti Y sama dengan Y1 X1 dikurangi X1 Y2 ya, dibagi X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Oke. Itu adalah Y-nya. Y1, Y2. Y-nya sama dengan ini ya. Mungkin terbalik. X1, Y2. Ini Y1. Oh. Ini X2 ya. X1, X2-nya salah nulisnya. Bentar. Ini kan cuma mindahin saja toh. Benar. Sebentar. X1 Y2 sama dengan Y1 X2. Nah, ini X2 tentunya. Y1 X2 dikurangi Y X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Sehingga Y sama dengan Y1 X2. Ini X2 dikurangi X1 Y2 dibagi X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, oke. Penting ini ya. Pembagian ini. Sekarang berikutnya ya, yang kita ganti kalau yang ini X-nya ya. Sekarang kita nanti akan mengganti bukan X-nya tetapi Y-nya ya. Apa di halaman yang sama seenaknya sih. Cuma kan masalahnya nggak kelihatan, nggak ada tempatnya maksudnya. Oke, kita ganti Y1 sama dengan X2 sekarang bukan X-nya tetapi Y-nya ya. Berarti Y sama dengan, ini pindah ke sana, Y1 kurang X Y2 dibagi dengan X2. Nah, ya ini kita masukkan ke sini ya. Ke situ. Nanti kita tahu Y-nya. Oke, maka kita peroleh X1 sama dengan X2 dikurangi Y-nya kita ganti ini. Y1 kurangi X Y2 dibagi X2 ya, dikalikan Y2. Ya. Nanti kita ketemu X-nya tentu. Ya. Supaya bisa dijumlahkan ini sama dengan X1 X2 kuadrat dikurangi Y1 Y2 ditambah X Y2 kuadrat, pembaginya X2 semua, berarti ini X1 X2 ya, sehingga X-nya ya, ini pindah ke sana, X-nya sama dengan X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat dikurangi Y1 Y2. Maka kita peroleh, ini pindah ke sana ya, berarti X1
X2, kita peroleh X sama dengan, hilang. Ya. Maka kita peroleh X sama dengan X1, X2 ditambah Y1, Y2 ya, dibagi dengan ya, X kuadrat, X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ya. Oke, ini rumus yang penting. Artinya kita bisa menyimpulkan ya, Z sama dengan Z1 dibagi Z2 ya, itu sama dengan hasilnya X-nya apa tadi? X1, X2 tambah Y1, Y2. X1, X2 ditambah Y1, Y2 dibagi X1 kuadrat, apa tadi? X2 kuadrat, Y2 kuadrat. X2 kuadrat, Y2 kuadrat. Itu toh. Ditambah apa? Dikali? Ditambahnya. Ditambah. Terus ditambah Y. Y-nya adalah Y1, X2, X2, Y1, X2, Y1 dikurangi X1, Y2. X1, Y2 dibagi, pembaginya apa? Yang terakhir, X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Sama ya. X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Oke. Itu adalah pembagian ya. Ya, sangat panjang dan kalau harus menghafalkan rumusnya ya agak sulit juga ya. Jangankan menghafalkan, memindah-mindahkan saja juga tidak mudah ya. Maka daripada kita harus menghafalkan rumusnya ini. Ya, ini kan menghafalkan rumusnya. X1, X2 tambah Y1, Y2 bagi X2 kuadrat, Y2 kuadrat tadi sama dengan ya, rumus yang terakhir kita ya ini kan. Terus I-nya yang ini XY. Ya, ini. Maka ada cara praktis ya. Ini kalau kita pakai rumus yang kenapa dapat persamaan ini ya kita dengan mendefinisikan bahwa pembagian itu adalah inverse dari perkalian ya. Maka ada cara yang mudah yaitu mengalihkan dengan konjugate pembilangnya. Ya. Maka nanti akan diperoleh hal yang sama ya. Kalau kita kalikan dengan konjugate-nya maka akan diperoleh ya bagian-bagian yang sama persis dengan kita menggunakan rumus ya. Mungkin akan saya jelaskan yang dengan konjugate-nya.
mungkin sudah biasa Anda lakukan ya waktu SMA dulu, tetapi tidak diketahui kenapa kita melakukan itu ya. Maka ya Z1 bagi Z2 sama dengan X1 tambah Y1 itu kan. Kemudian Z2 tentu saja, ini ada IY1 menggunakan notasi baru yang terbukti lebih praktis. Yang ini ditambah X2 IY2 ya. Ini kita kalikan konjugatnya yaitu X2 minus IY2. Ini X2 minus IY2. Boleh kan? Nah, dikalikan 1, hasilnya sama. Sama dengan kalau kita kalikan, ingat perkalian ya, berarti bagian imajinernya, bagian realnya adalah X1 kalikan X2, yang pinggir kanan kalikan pinggir kanan, min, ya jadi plus ya, plus Y1, Y2. Nah, ini bagian realnya, terus ditambah bagian imajinernya, perkalian adalah tengah dikali pinggir kali pinggir gitu ya. Berarti yang tengah ini X2 kali Y1, X2 kali Y1, yang pinggir min X1 kali Y2. Gitu kan? Sekarang pembaginya adalah bagian realnya X2 kalikan X2, X2 kuadrat, terus pinggir kanan dengan kanan Y2 kuadrat ya, min, tapi min jadi plus, tambah Y2 kuadrat. Bagian imajinernya I, pinggir kiri tengah, berarti X2 kalikan Y2 ya. X2 kalikan Y2, terus kemudian pinggir ditambah X2 kalikan Y2 min ya, atau min X2 Y2 ya, sama dengan yang ini kan 0 ya, yang di komponen I penyebutnya, berarti sama dengan X1 X2 ditambah Y1 Y2 bagian realnya dibagi X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat, ditambah bagian imajinernya ya, I X2Y1 dikurangi X1 Y2 dibagi X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Hasilnya sama persis ya. Komponen realnya, imajinernya sama dengan ini. Terus kemudian komponen realnya sama dengan yang ini. Oke ya, kita dengan menggunakan konjugate, maka pembagian akan menjadi lebih mudah daripada kita mengembangkan konsep inverse, bahwa pembagian merupakan inverse dari perkalian sebelumnya ya. Berarti kita sudah menyelesaikan
penjumlahan, operasi pengurangan yang merupakan inversinya penjumlahan, kemudian sudah menyelesaikan perkalian, dan juga pembagian yang merupakan inversinya dari perkalian. Maka ya dapat disimpulkan dari diskusi sebelumnya ya, untuk pengurangan ya, yang dia merupakan invers dari penjumlahan dan sudah dibuktikan ya, hasilnya adalah rumus nomor 6 ya. Cara termudah ya, maka untuk pengurangan adalah dikurangkan komponen imajinernya, dikurangkan komponen imajinernya ya, dikurangkan komponen realnya, misalnya X1 kurang X2, ya, dalam hal ini misalnya Z1 kurang Z2, maka komponen realnya tentu saja adalah X1 dikurang X2, dan dikurangkan komponen imajinernya yaitu Y1 kurang Y2 ya. Ini kalau dirasakan ya, waktu mengerjakan itu persis dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan dijumlahkan komponen realnya dan dijumlahkan komponen imajinernya. Sedikit berbeda yaitu dengan pembagian yang dia merupakan konjugat, merupakan invers dari perkalian ya, maka kita akan mendapatkan rumus ini ya. Ya, tapi cara yang 7 bintang itu pertama rumusnya agak rumit, apalagi kalau harus menghafalkan ya lebih sulit lagi. Maka cara termudah adalah dengan mengalihkan konjugat penyebutnya ya. Dengan mengalihkan konjugat penyebutnya ya, dan kemudian kita kalikan masing-masing suku pembilangnya, penyebutnya dikalikan ya. Nah, maka kita peroleh penyebutnya ini menjadi bilangan real murni ya. X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat ini bilangan real murni. Penyebutnya, pembilangnya ya ada yang komponen real dan komponen imajiner seperti biasa kita mengalihkan ya. Hanya saja ini dikalikan dengan konjugat penyebutnya. Tidak perlu menghafal rumus yang 7 bintang. Mungkin dengan cara operasional ya, contoh soal begitu akan memperjelas ya. Misalnya Z1 dan Z2 adalah ini, maka Z1 kurang Z2 ya kita kurangkan komponen realnya yaitu 8 kurang 9 menjadi min 1. Komponen imajinernya ya kita kurangkan koefisien-koefisien dari komponen imajinernya yaitu 3 kurang min 2 yaitu menjadi plus 5. Berarti ini min 1 plus 5i. Ya kan? Oke. Sekarang kalau dikalikan ya, 8 tambah 3i dibagi 9 kurang 2i. Ya, ini maka kita kalikan dengan konjugatnya, pembilang maupun penyebutnya. Konjugatnya tentu 9 plus 2i ya. Ini juga 9 plus 2i. Kalau kita kalikan ya kita menggunakan cara biasanya. Yang komponen real adalah ya, ini yang kiri. Bentar. Jadi yang kiri dikalikan. Biasa ya, mengalihkan. Kemudian yang kanan dikalikan tapi min ya, karena I kuadrat min. Maka hasilnya adalah 8 kali 9 adalah 72 ya. Ya, 8 kali 9 72. Terus kemudian dikurangi 6i harus min ya, karena yang I kuadratnya sama dengan min. Sehingga ini 72 dikurangi
6 berarti 66 ya. Atau ini ya, 8 kali 9 dikurangi 3 kali 2. Oke. Sama yang sekarang yang komponen imajinernya ya. Komponen imajiner ya yang dalam dan yang luar ya. Dikalikan. Yang warna hijau ini. Berarti 27 ditambah 16 ya. Ini 9 kali 3 yang dalam ditambah 8 kali 2 ya. Ini I-nya dibawa ke sini. Oke, sekarang penyebutnya tentu sama. Caranya yaitu yang kiri terus 81 ini tetapi min-nya ya 2 kali min 2 4 min-nya min 4 ini karena ada min 4 berarti plus 4 81 plus 4 sama dengan penyebutnya ini 85 ya, ini sudah ditulis ya. Terus kemudian komponen I-nya dari penyebut kebetulan saling menghilangkan ya, ini min 18I plus 18I ya. Memang maksud kita dengan conjugate adalah menghilangkan komponen imajinernya ya. Komponen imajinernya min 18 ditambah 18 ya. I ya, sama dengan 0. Oke, sehingga penyebutnya tinggal bagian realnya saja, yaitu yang merah ini ya, 81 ditambah 4. Oke, penyebutnya sama-sama 85. Nah, kemudian yang komponen imajinernya tadi 72 dikurangin 6, komponen realnya menjadi 66, kemudian komponen imajinernya 27 ditambah 16 sama dengan 43 gitu ya. Berarti kita sudah melakukan proses pengurangan dan pembagian untuk bilangan imajiner.